Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini, Pak Rozak? Alhamdulillah, luar biasa. Di tengah-tengah kegiatan penilaian tengah semester di sekolah kita masih punya program seperti ini. Siap. Iya. Mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan ya. Ini cuacanya kan agak mulai hujan-hujanan. Oh iya, memang kita harus ya. menjaga kebugaran Siap. kita dan jangan lupa tetap olahraga. Nah, tuh ya harus berpikir positif juga. Iya, harus berpikir positif itu bagian salah satu lah. Salah satu. Untuk menyehatkan jiwa dan raga kita. Semakin kita berpikir positif, maka akan semakin produktif kita di dalam berkarya. Siap. Salah satunya ya seperti ini, kita bagian daripada karya kekaryaan. Iya. Iya. Oke, sedikit memperkenalkan diri nih. Kalau Pak Rozak kan biasanya kalau ada tamu yang sering memperkenalkan, mempresent. Nah, gantian ini saya yang sesekali lah. Tukar posisi. Ya. Nama Khairul Rozak, SPDI dan MBD. Untuk SPDI-nya didapat di mana, Pak? Saya SPDI-nya di IAIN Wali Songo Semarang, Wali sekarang Songo berkonversi menjadi UIN. UIN. Iya. Oke, UIN Wali Songo ya. Tapi saya dulu masih IAIN. Terus untuk S2-nya, Pak? S2-nya saya kebetulan dari Magister IAIN Pendidikan ya? Kudus. Oke, IAIN Kudus. Ini Pak Rozak sendiri sebagai ketua Pergunu ya di Kabupaten Demak ya. Iya. Persatuan Guru NU, Nahdlatul Ulama. Juga berposisi sebagai Pimpret sekaligus Direktur Media SMA Negeri 1 Demak. Itu hanya nama dan istilahnya saja. Kalau istilah direktur itu kan lebih keren kan gitu di satu perusahaan karena seperti direktur Pertamina itu kan gajinya kan udah direktur direktur apa istilahnya BUMD Demak itu kan gajinya loh, tapi kalau ini direktur ya gajinya ya luar biasa juga. Ini juga sebagai Pimpret media ya, Pak? Media di kita itu terdiri apa aja, Pak? Media di SMA 1 Demak itu kita sudah ada ya media sosial. Media sosial itu hampir semua kita ada. Berbagai platform. Iya, platform ada, platform IG juga ada, Facebook juga ada, Twitter juga ada. Yang ini belum, terakhir kita kembangkan TikTok. Sebenarnya ya karena memang kita belum ke apa ya. Sebenarnya sih itu juga menjadi bagian dari para milenial juga, tapi kita nantilah kita koordinasikan. Yang jelas ke platform tersebut masing-masing sudah lumayan relatif aktif semua. Kita update kegiatan-kegiatan sekolah dan seterusnya. Memang kan sekolah itu kan harus aktif menginformasikan itu kan daripada tanggung jawab dan akuntabilitas sebuah lembaga. Benar. Apalagi sekarang eranya era digital ya. Iya. Sekolah yang tidak bisa beradaptasi dengan era digital ya tunggulah tinggal nama saja. Kita kan benar. Karena sekarang itu mohon maaf Pak Zen ya. Pak Zen ini termasuk baru ya di SMA 1. Baru juga. Ya, ini apa ya? Pengguna medsos di dunia kan Indonesia kan termasuk urutan 3 besar. Iya, paling tinggi ya. Maka di Asia bahkan. Ini harus kita ambil sebagai momentum bahwa kita untuk mempublikkan kegiatan-kegiatan instruksi kita dan seterusnya. Mungkin juga pribadi boleh, terus kemudian institusi juga boleh. Yang penting ada nilai positif dan kemanfaatnya supaya masyarakat atau netizen itu melihat oh ternyata kegiatannya sangat banyak sekali yang dilihat dan seterusnya. Itu kan kalau sudah seperti itu kan kemudian masyarakat akan cinta terhadap institusi gitu loh, tidak dan seterusnya kan itu. Bisa dikatakan tontonan awalnya. Iya. Tapi nanti akhirnya jadi tuntunan. Ternyata itu ya. SMA 1 Demak misalnya podcastnya bagus meskipun saat ini kita juga belum bisa mengklaim paling bagus di Demak dalam konteks lokal, mungkin dalam konteks daerah di misalnya kita kan istilahnya kan zonanya dengan zona Jepara misalnya. Tapi saya mungkin dalam hal ini berkeyakinan kita masih di atas lah untuk urusan media. Karena saya lihat karena saya lihat set di YouTube, di yang Google dan seterusnya itu belum ada sekolah yang mungkin tingkat konsistensinya, pengelolaannya dan sebagainya. Kalau podcast mungkin sudah banyak, Pak Ji. Benar. Jadi,
Tapi yang kemudian konsisten dalam siaran bisa jadi kan bisa jadi satu siaran kemudian mandek lagi, kemudian nanti kalau sudah sudah ngeh atau mood muncul lagi. Karena memang podcast ini kan dalam sebuah sekolah kan tidak terlalu relatif mahal juga untuk menyelenggarakan seperti ini. Yang mahal itu kan konsistensi dan keistiqomahan kita. Benar. Karena dalam ada satu kaidah itu kan al istiqomatu khairum min alfi karomah. Jadi istiqomah itu kan lebih baik daripada 1000 karomah. Wis. Nah, ini masuk ini ke agama ini. Jadi tuntunannya, nilainya. Jadi nilai yang kita gali itu ya mudah-mudahan media kita di SMA 1 Demak menjadi salah satu tuntunan media. Misalnya webnya kita jalan, media podcastnya jalan, IG-nya jalan, semua jalan kita semua. Jadi tidak ada alasan kita tidak punya karya dalam mengembangkan institusi pendidikan. Oke. Ini kalau saya dengar ini ya, kalau podcast Semansade ini kan punya tagline aktual, akurat, dan berkarakter. Nah, ini ngomong-ngomong tentang aktual ini, Pak. Iya. Ya, kita membicarakan hal-hal yang terjadi terkini ini. Atau yang istilahnya itu aktual, nama lainnya adalah viral. Oke. Iya. Tentang yang bulan kemarin tentang saat bulan Agustus itu kan lagi rame itu tentang RUU Sisdiknas yang disusun oleh pemerintah dan diajukan kepada DPR ini. Ini disclaimer dulu ya, Pak. Jadi kita membicarakan ini bukan dalam rangka tujuannya untuk mengomentari yang tidak sesuai bidang kita, pendidikan ya, tapi ini sebagai perspektif kita sebagai pelaku pendidikan, karena itu kan juga undang-undang itu kan nanti istilahnya memayungi kita, sebagai payung hukum kita. Benar-benar. Nah, ini pandangan Pak Rozak terkait dengan RUU Sisdiknas ini kan ada pro kontra. Nah, terkait dengan itu perspektif Pak Rozak bagaimana tentang RUU? Begini Pak Yen, jadi memang pemerintah itu melalui Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi tanggal 24 Agustus kemarin, kemarin itu kan memang secara resmi memasukkan draft RUU Sisdiknas. Benar. Jadi itu masih sifatnya draft ya. Masih draft RUU Sisdiknas tanggal 24 Agustus itu ke DPR RI. Nah, kemudian DPR RI ini menjadi prolegnas, jadi program legislasi nasional. Prolegnas itu kan memang menjadi target mayoritas yang harus diselesaikan dalam tahun ini. Benar. Jadi artinya mungkin secara urgensi dan seterusnya ada kebutuhan yang paling mendesak mungkin di antara RUU yang lain. Ternyata RUU Sisdiknas yang masuk di parlemen 24 Agustus itu tidak semua orang itu pro semua. Iya, pasti ada yang kontra ya. Dan itu memang di dalam dunia kita, khususnya di Indonesia, sah-sah saja Pak Yen. Boleh, iya. Pro dan kontra kaitannya dengan RUU Sisdiknas. Karena mungkin ada yang pro, mungkin ada imbas positifnya. Benar. Yang kontras mungkin bisa jadi akan dirugikan. Benar. Namun sah-sah saja. Belum melihat dalamnya bagaimana dan seterusnya, sedikit langsung mengomentari kan gitu. Bahkan kemarin juga ada sesuatu yang cukup risau bagi kita dan seterusnya kan gitu. Ada yang cukup sensitif ya kan? Ya, di dalam RUU itu kan ada yang sensitif. Kalau tidak ada yang sensitif, tidak ada pro dan kontra. Nah, sensitifnya di mana? Sensitifnya itu kan ada isu kan gitu, ada isu kaitannya dengan TBG akan dihilangkan kan gitu. Nah, ini yang bikin was-was ini. Bikin was-was yang sudah punya yang sudah bersertifikasi TBG, dan sudah mendapatkan haknya. Nah, yang tidak was-was juga ada. Jadi ini judul kita kan memang provokatif sebenarnya, was-was bagi yang menerima sertifikasi, bagi seperti saya yang belum sertifikasi mungkin tidak was-was. Biasa aja. Apalagi yang saat ini juga pemerintah juga tetap jalan melakukan kegiatan programnya percepatan sertifikasi dengan PPG dan seterusnya kan gitu, Pak. Jadi pandangan saya sah-sah saja tapi yang jelas perlu kita ketahui pemirsa podcast SMA 1 Demak dimanapun berada bahwa memang
pemerintah ini mengusulkan draft RUU Sidiknas ini kan kita harus lihat latar belakangnya juga kan, tidak terus ujuk-ujuk kan, ada proses yang panjang kan, kemudian bagaimana, karena memang kita ketahui kan pendidikan itu kan harus up to date ya, karena setiap zaman itu memiliki tantangan yang berbeda-beda. Tidak mungkin tantangan pada pendidikan zaman dulu sama dengan zaman sekarang. Nah, saya punya keyakinan bahwa niatan pemerintah mengajukan draft RUU Sidiknas ini bernilai positif bagi dunia pendidikan di Indonesia. Benar-benar. Itu Pak Yen. Oke. Terus kemudian Pak, kalau tadi menyambung dari yang disampaikan Pak Rozak ya, terkait dengan Sisdiknas ini, latar belakangnya ini Pak, pemerintah kira-kira apa ini Pak, yang melatar belakangi sehingga ada draft kemudian diajukan sehingga diharapkan ini dalam tahun ini selesai ini. Latar belakangnya apa Pak? Latar belakangnya Pak Yen masih ingat enggak bahwa pemerintah itu ada undang-undang Omnibus Law? Masih ingat lah. Itu juga viral ya. Semangat dan motivasi undang-undang Omnibus Law itu kan untuk menyederhanakan undang-undang. Karena negara kita, negara Indonesia, bahkan seringkali Pak Jokowi itu kan statement bahwa negara kita itu negara penuh dengan aturan. Iya, benar. Bahkan aturan A, B, C dan sampai turun ke daerah, pada level desa juga banyak peraturan juga kan gitu. Nah, Pak Jokowi ini memandang bahwa kebanyakan peraturan ini kemudian tidak efektif di dalam melakukan sebuah pelayanan birokrasi dan seterusnya kan gitu Pak. Nah, termasuk di dunia pendidikan. Kita ketahui Pak Yen bahwa pendidikan kita itu kan payung hukumnya saat ini loh. Saat itu kan ada 3. Setahu saya 3. Bahwa yang pertama itu kaitannya dengan Undang Nomor 20 tahun 2003. Benar. Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional. Yang kedua ada Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005. Undang-Undang Guru dan Dosen. Yang selanjutnya adalah Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi. Berarti ada 3 undang-undang. Ada 3 undang-undang. Nah, kemudian bagaimana pemerintah ini mensikapi 3 undang-undang ini terintegrasikan jadi satu. Nah, supaya memang efektif dan efisien di dalam penyelenggaraan pendidikan di Indonesia. Jadi satu. Itulah yang kemudian pemerintah mengajukan RUU Sidiknas yang saat ini masih menjadi kajian parlemen. Kan gitu. Berarti bisa dikatakan 3 ini nanti bukan disederhanakan ya, tapi lebih artinya bisa jadi juga disederhanakan, karena 3 menjadi 1 itu kan termasuk disederhanakan. Itu dalam konteks matematika 3 menjadi 1. Tapi mungkin dalam konteks substansi itu mungkin Undang-Undang Sidiknas mungkin loh Pak. Menurut versi pemerintah menyempurnakan. Malah menyempurnakan menjadi 1 itu ya. Menyempurnakan materi. Bukan tadi kan secara kuantitatif 3 menjadi 1. Nah, sekarang mungkin menyempurnakan substansi undang-undang yang ada di Undang-Undang Sidiknas. Kemudian ada yang di Undang-Undang Guru dan Dosen, dan ada yang di Undang-Undang Pendidikan Tinggi. Jadi satu, jadi semua. Nah, tapi yang paling penting kan bukan itunya Pak. Prosesnya kan masih panjang. Setelah draft itu disahkan menjadi undang-undang, ada peraturan pemerintah dan kemudian ada peraturan Kementerian Pendidikan sendiri dan sampai pada turunan ke peraturan daerah. Kan gitu. Itu yang melatar belakangi kenapa RUU Sidiknas ini salah satunya ya itu tadi, menyempurnakan, menyederhanakan, mengefektifkan, mengefisienkan dan seterusnya mungkin. Gitu ya. Iya, jadi tidak, kalau sementara kan mungkin pendidikan ikutnya ke Undang-Undang Sidiknas, mungkin guru dan dosen kaitannya dengan sertifikasi. Kemudian karena kita itu ada pendidikan tinggi mungkin lah. Ini nanti kan payungnya kan jadi satu. Hanya mungkin turunannya nanti mungkin berbeda-beda, itulah yang kemudian menjadi banyak-banyak. Kalau ini berarti menggunakan keputusan Menteri Pendidikan Kepmen ini dan seterusnya kan. Tapi payungnya satu, Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional mungkin kan itu. Semalam saya itu sebelum hadir di ruangan siaran ini, saya juga membaca lah tentang perluasan program wajib belajar ini. Kelihatannya itu ada yang berbeda signifikan ini Pak. Di Sisdiknas yang lama dengan yang baru. Ini kira-kira gimana Pak ini? Memang Sisdiknas ini kan apa ya? Apalagi sekarang itu kan kita dikenal dengan istilah merdeka.
Merdeka. Ya, merdeka belajar. Terus kemudian merdeka kita menjalankan profesi kita sebagai seorang guru dan seterusnya. Nah, saya melihat bahwa di dalam RUU Sidiknas ini yang jenengan baca itu kan ada semangat bahwa pemerintah itu ingin hadir di dalam proses penyelenggaraan pendidikan anak usia dini. Benar. Nah, kan gitu tahu di dalam ini. Nah, sementara ini kan sistem pendidikan anak usia dini ini kan belum diakui secara holistik oleh pemerintah. Iya. Ya, masih dalam tanda kutip itu meskipun saat ini sudah ada bantuan operasional dari pemerintah, tapi kan secara kewenangan, secara kelembagaan ini kurang. Iya, benar. Maka di dalam RUU Sidiknas itu salah satunya adalah mengakomodir bahwa pendidikan anak usia dini itu bagian yang tidak bisa terpisahkan menjadi pendidikan formal. Dengan formal dasar berarti ya? Pendidikan dasar. Jadi usia-usia PAUD itu sekarang nanti dalam draft ini loh, kalau disahkan itu akan menjadi pendidikan formal. Apa konsekuensi hukumnya dari pendidikan formal? Ya mestinya berarti mendapatkan hak dan kewajiban sesuai dengan aturan main yang ada di dalam pendidikan formal tersebut. Jadi sama dengan SD, dengan TK, dengan SMP dan SMA. Kalau dapat bus ya harusnya dapat bus yang sementara. Nah, kalau belum diakui oleh pemerintah itu kan dalam tanda kutip belum begitu, istilahnya beda lah kalau anak kandung dengan anak angkat. Belum bisa jadi tidak diakui juga anak angkat juga gitu. Nah, ini kan konsekuensi hukumnya kalau memang nanti undang-undang ini disahkan kan di dalam draft itu kan akan menjadikan pendidikan formal. Nah, ini bagian daripada juga meningkatkan marwah dan martabat pendidikan di Indonesia juga. Oke, berarti pemerintah itu hadir dalam dunia pendidikan itu mulai dari usia dini, dasar, menengah sampai tinggi ya. Sampai tinggi. Iya, hanya saja memang yang kita sekarang kan sampai 12 tahun. Ya kan? Sampai SD, SMP dan SMA gitu. Nah, kalau wajib belajar itu kan berarti nanti kan setiap peserta didik kan hukumnya wajib dan semua dibiayai oleh negara. Meskipun saat ini juga sebenarnya juga sudah banyak, kalau di perguruan tinggi kan juga banyak beasiswa yang diberikan, apalagi yang KIP, PKH dan seterusnya. Nah, sekarang kan memang pemerintah itu kan hadir kepada semua, dan itu kan memang perintah undang-undang. Perintah undang-undang. Jadi tidak bisa kemudian kita mengabaikan anak dan seterusnya. Jadi semua masyarakat dan warga berhak mendapatkan fasilitas proses pendidikan yang layak. Nah, ini salah satunya yang layak juga. Karena di dalam RUU Sidiknas itu dalam konferensi persnya yang dikeluarkan oleh Dirjen GTK, ini kan pengen memanusiakan manusia. Karena bahasa saya itu kan manusia. Mohon maaf Pak Yen, kan kita masih dengar juga banyak guru-guru yang dalam tanda kutip mengajar di sekolah swasta, ini kan dalam tanda kutip ya tidak layak gitu loh. Iya, jauh dari kata layak malah. Katakan layak kan gitu lah. Ini termasuk salah satunya itu. Jadi tidak ada, saya baca di dalam pasal berapapun yang ada di RUU Sidiknas itu sebenarnya tidak ada RU yang menyebutkan bahwa tunjangan TPG itu secara eksplisit dihilangkan. Tidak ada ya berarti ya. Ya, ini kan hanya kekhawatiran. Ya mungkin sah-sah saja tadi lah, sudah kita punya setiap 3 bulan pemerintah sudah menggelontorkan jutaan, terus kemudian apalagi ada yang sudah order bisa kemudian nanti kalau dihilangkan kan kan kita pasti ada lah yang seperti itu, meskipun guru profesi itu adalah sebenarnya amanat undang-undang itu kan dapatnya sertifikasi itu kan untuk mengupgrade kompetensi guru dan seterusnya, bukan untuk yang konsumtif dan seterusnya gitu. Meskipun kita pasti ada lah yang seperti itu, tapi saya juga banyak juga yang melakukan upgrade diri kemudian dengan pelatihan. Bahwa di sekolah kita kan termasuk aktif juga ada kegiatan-kegiatan yang meningkatkan kompetensi guru melalui pengembangan profesi guru, melalui publikasi ilmiah, melalui seminar, melalui IHT dan seterusnya. Iya. Itu. Ini saya kebetulan terkait dengan TPG ini saya juga agak was-was juga, ikut was-was juga. Iya, karena saat ini kan saya dan teman-teman yang lain kan juga lagi proses PPG. Harapannya nanti dapat sertifikasi, terus kemudian nanti endingnya dapat TPG. Loh kok ini kita baru PPG kok malah TPG dihilangkan, was-was kan Pak ya. Iya. Jadi Pak Yen, memang di dalam RUU Sidiknas itu kan salah satu klausulnya itu kan sebenarnya pengen
bagi guru yang sudah mengajar di sekolahan negeri maupun swasta itu mendapatkan tunjangan dan yang layak. Nah, bahasa layak ini ya, layak. Karena sementara mohon maaf Pak Yen, kita bukan iri dan seterusnya. Ketika ada guru yang kemudian mendapatkan tunjangan profesi gurunya, terus kemudian tunjangan yang lain, tapi yang satu sisi guru yang belum mendapatkan tunjangan itu kan ada disparitas yang cukup tinggi. Ya, maka pemerintah ini mendorong supaya yang sudah mengajar, yang belum punya sertifikat pendidik, ini dalam konteks kesejahteraan ini relatif mendekati ya. Tidak begitu gapnya terlalu tinggi kan gitu. Ini sebenarnya hadirnya pemerintah ya di situ dalam RUU ini, termasuk di dalam hadirnya guru-guru yang sudah mengajar di sekolah swasta atau di yayasan, Pak Yen. Jadi nanti yayasan itu juga kalau ini RUU ini disahkan, maka pemerintah kan punya kewajiban untuk mensupport anggaran. Bukan mensupport motivasi tapi mensupport anggaran. Sehingga nanti dalam sebuah yayasan itu mampu secara leluasa mengelola SDM-nya. Kalau sekarang Pak Yen, contoh di sekolah swasta kita ngajar. Apalagi saat ini pemerintah kemarin sudah kebijakan menaikkan harga BBM. Yang swasta itu mohon maaf gajinya dihitung per jam biasanya Pak Yen ya. Saya kan belum punya referensi dan pengalaman ngajar di sekolah swasta. Di per jam itu terus kemudian harga naik BBM. Nah, terus kemudian juga jarak tempuh antara rumah dengan sekolah yang diajar itu membutuhkan BBM yang tinggi. Kita kan sangat kasihan Pak Yen. Ya, padahal kita diakui atau tidak itu mohon maaf tetap ada korelasi lah antara semangat kita mengajar dengan kesejahteraan kita. Pasti itu Pak. Pasti. Saya memang belum ada artikel yang saya baca, tapi secara umum pasti ada hubungan antara kesejahteraan dengan motivasi dia mengajar. Ya kan? Iya benar. Nah ini yang dikhawatirkan saat ini kan swasta itu kan hanya mengandalkan dana BOS. Bahkan operasional sekolah sedemikian rupa. Bahkan mungkin gajinya pun tidak reguler satu bulan sekali ya gitu. Nah, 2 bulan atau bisa jadi per pencairan dana BOS. Gitu. Itu berarti per 3 bulan malah per 3 bulan. Itu pun kalau pemerintah mencairkan 3 bulan sekali. Kalau tidak, nah ini pemerintah kalau dalam RUU Sidiknas ini kan juga pengen mensupport bahwa bahwa tidak ada kesenjangan yang cukup signifikan antara di sekolah negeri dan di sekolah swasta yang dikelola oleh yayasan. Kan gitu. Ini dalam Sidiknas. Jadi semangat yang dibawa oleh pemerintah di dalam RUU Sidiknas itu bagaimana sih sebenarnya memberikan satu kehadiran pemerintah dan setelah supaya memang tidak domplang. Saya bukan sebagai juru bicara pemerintah tapi kita ini kan berdasarkan pengalaman kita dan seterusnya kan memang real tuh Pak Yen. Nah gitu. Kira-kira seperti itu Pak Yen. Jadi tidak perlu was-was lagi ini. Ya sebenarnya sekarang tidak perlu was-was lah. Kemarin kan cukup ada salah satu organisasi profesi guru yang menyebar rilisnya kemana dan seterusnya. Tadi saya sampaikan kepada seluruh guru, seluruh guru yang ada dimanapun berada, yang saat ini yang sudah bersertifikasi atau belum atau yang sedang proses seperti TPG seperti Pak Yen atau saya yang belum, jadi tidak perlu was-was. Jadi saya itu punya keyakinan bahwa sebuah regulasi undang-undang itu diselenggarakan itu ya tentunya demi kemaslahatan umat itu. Jadi saya masih berpikir mindset ke sana. Tidak adalah sebuah penguasa membuat satu regulasi yang kemudian itu akan cenderung merugikan. Itu tidak. Hanya saja memang kadang itu kita itu karena dunia kita sudah dunia medsos. Kemudian kita mohon maaf lebih mudah percaya kepada dunia medsos juga. Maka ini akhirnya mindset berpikir kita juga lebih pada cenderung ke medsos. Benar. Belum kita budaya literasi kita masih minim, mestinya kan kita baca dulu. Ya kan? Baca dulu. Ada enggak secara eksplisit undang-undang yang menyebutkan bahwa penghapusan pasal itu? Kan enggak ada kan gitu. Nah, baru kita komentar. Saat ini kan mohon maaf sementara termasuk saya sendiri ya kan ada apa kemudian share benar. Reply dari saya dapat dari reaktif gitu Pak dari apalagi tadi kan sensitif apalagi yang TPG gila kan sensitif Pak terus kemudian
memobilisasi, terus kemudian tanpa bahasa kita itu kan sebenarnya kalau dalam bahasa Islam itu kan menggambarkan tabayun, ya, klarifikasi. Nah kita kan kadang ini karena kita di HP kita mungkin Pak Yen banyak ratusan bahkan mungkin yang sudah tak itu grup kita. Benar. Ya, Pak Yen sendiri mungkin saya pernah itu menghitung di HP saya ketika tidur, ketika waktu free itu sudah hampir 60 lebih grup itu. Iya, nah kita kan kadang biasanya kan hanya dapat dari orang lain, kemudian kita replay dari orang lain seterusnya tanpa kita membaca. Nah ini yang kemudian semangat termasuk kita ini ya harus memang membiasakan literasi kita sebelum kita menilai apakah ini bikin was-was atau tidak. Kan itu. Berarti janganlah kita membuat was-was orang lain. Kita garis bawahi tidak perlu was-was. Ini sudah terjawab sudah akhirnya. Ini siaran kita ini bagian daripada yang membuat tidak was-was. Tidak was-was. Iya. Walaupun judulnya was-was. Kan itu memang bahasa-bahasa media lah, provokatif dan seterusnya supaya apa pemirsa melihat konten kita ini kan gitu salah satu. Sebenarnya kalau kita baca lebih rinci lagi kan dalam Sisdiknas ini kan banyak Pak yang diatur mulai dari tadi alasan latar belakangnya. Kemudian tentang wajib belajar. Juga yang pernah viral itu Pak tentang penghapusan mata pelajaran tertentu. Ternyata di Sisdiknas ini ternyata malah masuk ke mapel wajib ini mapel Pak. Wajib. Iya, seperti PPKN, agama dan bahasa Indonesia. Ya. Nah, kalau gimana pandangannya Pak? Kalau menurut saya setuju sekali. Karena memang segala sesuatu itu kalau sudah kita undangkan menjadi sebuah undang-undang, itu kan akan menjadi referensi dan pedoman pelaksanaan turunan itu. Benar. Jadi nanti akan membantah, akan mengeliminir isu-isu yang berkaitan dengan penghapusan mapel PPKN menjadi mapel wajib. Penghapusan mapel agama menjadi mapel wajib. Karena kita kan pernah dengar beberapa mungkin ya yang lalu lah ada mapel agama akan dihapuskan, kan itu toh. Nah ini sebenarnya pemerintah pengen bahwa mapel ini adalah bagian yang tidak bisa terpisahkan. Nah gitu. Jadi orang ketika sudah ada undang-undangnya maka akan tidak mudah untuk memberikan satu statement itu. Karena kalau tidak ada undang-undangnya kan sah-sah saja Pak Yen. Iya. Karena memang negara kita kan negara hukum, negara berdasarkan aturan semua bahwa undang-undang ya produk politik kan gitu toh. Kalau sudah ada undang-undangnya ya maka kita tidak boleh membuat isu itu lagi. Iya, isu itu tidak boleh kita sampaikan bahwa mapel itu sudah ada regulasinya kok. Bisa, tapi harus merubah undang-undang itu lagi kan gitu toh. Misalnya pengen sudah karena proses kita mengesahkan undang-undang di Indonesia itu kan prosesnya kan lama panjang dan lama dan seterusnya. Tidak bisa kita pengen adalah kalau tidak ada di dalam nomenklatur undang-undang itu kan bisa jadi dijadikan sebagai propaganda. Benar. Karena kita lihat kan di negara-negara ada kan mapel agama itu tidak menjadi mapel wajib kan gitu. Nah, maka kita mungkin dengan filosofi mengedepankan nilai-nilai kebudayaan, nilai-nilai agama dan seterusnya, maka mapel itu sebagai mapel yang diwajibkan sebagai dasar untuk bekal bahwa tidak bisa dihilangkan kan gitu. Nah, karena memang Indonesia ya walaupun meskipun kita bukan negara Islam. Tapi kan kita mayoritas berpemeluk agama Islam kan itu. Dan kemudian PPKN itu kan bagaimana kita bisa mengedepankan nilai-nilai budaya, toleransi dan seterusnya yang ada di situ. Nah, bagaimana kalau sebuah negara kita misalnya tidak ada mapel agama atau mapel PPKN? Karena PPKN itu kan endingnya kan melahirkan patriotis muda, nasionalis yang apalagi itu menjadi dasar kita bernegara kan. Karena kita ketahui beberapa negara yang termasuk gulung tikar seperti Irak yang kemarin pernah chaos itu kan karena memang minim materi-materi dan pembekalan pelajarnya dari usia dini, moderasi beragamanya, kemudian cinta tanah airnya dan seterusnya kan gitu. Kita alhamdulillah bersyukur ya kan negara Indonesia terdiri dari multi agama, heterogenitas kebudayaannya, etnisnya, kita masih
dalam rangkaian Negara Kesatuan Republik Indonesia. Iya, karena dasar negaranya itu yang kuat juga ideologi ya, kita ideologi Pancasila kan gitu. Ya, ini ideologi ini harus dipayungi oleh undang-undang itu sebagai bagian yang tidak bisa terpisahkan, karena memang kita bicara negara maju itu ya pendidikannya harus maju pula kan gitu. Setuju kalau itu Pak. Jadi terkait dengan RUU Sisdiknas ini kelihatannya sudah begitu jelas ya, yang bikin was-was sudah kita kupas sehingga tidak jadi was-was lagi. Makanya tidak perlu was-was lah Pak. Jenengan juga yang lagi PPG tidak perlu was-was. Tetap semangat. Lanjutkan. Lanjutkan dengan LK-LK-nya. Terus kemudian kita juga mensupport teman-teman kita yang dari pendidikan usia dini supaya diakui. Betul. Kemudian juga kita mendorong pemerintah untuk hadir di tengah-tengah kita, sehingga teman-teman yang mengajar di swasta juga secara kesejahteraan mulai terangkat, gapnya tidak terlalu jauh gitu. Yang penting gini Pak Yen, sebelum kita, karena tidak terasa kita sudah hampir 30 menit lebih ya. 30 menit lebih ya. Tidak kerasa ini. Yang penting itu begini Pak Yen, kita kawal turunan undang-undang itu. Undang-undang itu kan turunan undang-undang itu kan masih banyak prosesnya Pak Yen. Benar. Jadi setelah disahkan di DPR nanti kan menjadi undang-undang. Dari undang-undang itu nanti kan banyak turunan ini yang kemudian harus kita kawal. Bukan undang-undangnya. Undang-undangnya kan jelas, tapi yang paling penting kan kita turunan dari undang-undang ini yang perlu kita kawal. Keberpihakannya, kemudian apakah betul-betul sesuai dengan itu, dengan filosofi dan semangat pemerintah dan seterusnya kan gitu. Meskipun nanti kita punya celah hukum, kita mengajukan judicial review atau kita mengajukan apapun di MK. Kan karena yang MK ini kan lembaga yang menginterpretasikan undang-undang. Ini tapi kan prosesnya kan panjang juga. Nah, ini antisipasi saja sebelum undang-undang itu disahkan menjadi undang-undang Sisdiknas, maka kita juga harus mengawal step by step undang-undang peraturan dari turunan undang-undang tersebut, supaya betul-betul mengcover semangat yang diinginkan oleh pemerintah dan kita semua, sehingga kita tidak was-was juga gitu. Jadi TPG tetap ada, kemudian kesejahteraan tetap jalan, kemudian tadi di sekolah swasta artinya swasta tidak tetap pikir pusing, kadang ada yang utang sana kemari untuk membiayai honor guru dan seterusnya kan gitu. Jadi lebih leluasa, sehingga nanti kita kan kalau sudah leluasa kan bicara kualitas. Kalau kualitas pendidikan sudah bagus, maka Indonesia akan menjadi Indonesia emas di masanya kan gitu. Karena Pak Jokowi kan dalam satu visi misinya kan mewujudkan Indonesia maju. 2045 2045 kita nanti kan 2045 kan bonus demografi yang luar biasa Pak Yen. Ini salah satunya pemerintah sudah mempersiapkan perangkatnya. Perangkat yang sudah disiapkan termasuk perangkat pendidikan melalui regulasi tersebut, Pak. Closing statement ini, Pak, sebelum kita akhiri tentang Sisdiknas ini. Begini pemirsa podcast SMA Demak, Bapak Ibu guru yang saat ini sedang mengajar, kita tidak perlu risau, gelisah, was-was. Kita dengan RUU Sisdiknas yang sekarang menjadi prolegnas di parlemen. Kita saat ini tetap fokus pada tugas kita, tupoksi kita yang mengajar harus tetap mengajar, terus kita mengupgrade kompetensi kita. Jadi tidak perlu biar meskipun nanti kalau kita Bapak Ibu guru ada hal-hal yang perlu disampaikan bisa nanti disampaikan melalui jalur-jalur kanal yang tepat, tentunya melalui mekanisme yang sudah diberikan oleh pemerintah, bisa menjadi mekanisme di dewan dan seterusnya, sehingga nanti menjadi itu. Dan yang penting tetap kita kawal turunan dari Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional. Mudah-mudahan itu yang bisa kita sampaikan, Pak Yen. Terima kasih Pak Rozak atas kesediaan waktunya ke ruang siaran podcast. Karena memang saya setiap hari jaga di sini. Oke, terima kasih. Minum dulu Pak Yen. Biar hangat ini. Kami siap bersinergi kan gitu toh dari PT Hello Indonesia ini.